Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Justina Damayanti NPM 030, Lina Dwi Jayanti NPM 041, Isnayani Nurzulaiha NPM 068, Lia Nadia Sufitri NPM 098, dan Vivi Artining Tias NPM 113 akan mempresentasikan mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KAP Budiman, Wawan, Pamuji, dan rekan terhadap laporan keuangan PT Katarina Utama Tbk. Selamat menyaksikan. Saya Lia Nadia Sufitri NPM 098. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Di sini PT Katarina Utama Tbk ini melakukan penyalahgunaan dana penawaran umum dan melakukan pemalsuan laporan keuangan. Kasus ini berhubungan dengan pelanggaran etika profesional akuntansi, di mana hal tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berintegritas dan tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kecurangan yang merugikan pihak lain maupun pihak perusahaan. Nah, PT Katarina Utama ini melakukan pemalsuan laporan keuangan yaitu pada tahun 2008 dan tahun 2009. Laporan tersebut dipercantik dengan menaikkan jumlah pendapatan dan aset guna menarik investor yang akan membeli saham PT Katarina Utama. Di dalam kasus ini diduga ada keterlibatan KAP yang melakukan audit dan atas laporan keuangan PT Katarina tersebut. Nurzulaiha NPM 068 melanjutkan presentasi mengenai profil perusahaan. PT Katarina Utama Tbk atau RINA didirikan di Indonesia tanggal 20 Juni 1997 berdasarkan akta notaris dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1997. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen di bidang telekomunikasi. Perusahaan ini memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Perusahaan ini diaudit oleh KAP Budiman, Wawan, Pamuji, dan rekan. Selanjutnya rumusan masalah yang pertama, sebelum melakukan IPO, perusahaan dicurigai melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2008. Yang kedua, KAP Budiman, Wawan, Pamuji, dan rekan mengeluarkan pernyataan opini wajar tanpa pengecualian atas manipulasi laporan keuangan tahun 2008. Yang ketiga, perusahaan diduga menyalahgunakan dana IPO. Yang keempat, perusahaan disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Saya Justina Damayanti NPM 030. Pada kasus ini, menurut IAI ada 6 prinsip etika profesi, yaitu yang pertama, prinsip integritas, tidak memberikan laporan keuangan dengan sebenarnya sehingga informasi yang diberikan menyesatkan investor. Yang kedua, prinsip objektivitas, hanya memihak kepada kepentingan klien. Yang ketiga, perilaku profesional, yakni mematuhi ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku dan menghindari setiap perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Yang keempat, tanggung jawab profesi, tanggung jawab kepada pemakai jasa profesional demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. Yang kelima, standar teknis, yakni sesuai standar yang dikeluarkan oleh IAI, badan pengatur, dan undang-undang yang relevan dengan profesi akuntan. Yang keenam, kepentingan publik merugikan investor. Saya Vivi Artining Tias NPM 113. Selanjutnya pembahasan kasus. Jadi di sini KAP terlibat dalam manipulasi laporan keuangan PT Kirana Utama Tbk. Perusahaan yang seharusnya mengalami kerugian namun tidak terlihat mengalami kerugian karena pada laporan keuangannya dipercantik oleh pihak manajemen dan didukung oleh opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan ini wajar tanpa pengecualian, padahal KAP mengetahui bahwa laporan keuangan ini telah dimanipulasi. Dengan adanya opini tersebut meyakinkan para investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Namun akibatnya banyak investor yang mengalami kerugian karena mereka tidak mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Dampak dari kasus ini kepada perusahaan adalah di pemberian sanksi administratif dan delisting dari BEI. Selain pelanggaran tersebut, KAP ini juga memiliki rekam jejak yang buruk, yaitu salah satu pimpinan KAP pernah mendapat peringatan tertulis dari Bapepam. Saya Lina Dwi Jayanti NPM 041. Solusi dari kasus ini adalah yang pertama, mengimplementasikan Good Corporate Governance dengan baik.
Ketika perusahaan menerapkan PJK dengan baik, maka pengendalian internal perusahaan melalui peran akuntan akan sangat membantu dalam pencegahan tindakan fraud. Yang kedua, seorang akuntan publik harus berintegritas, berkompeten dan profesional sehingga dapat bertindak dengan tepat dan menjaga kepercayaan masyarakat dengan tidak melanggar kode etik profesinya. Kesimpulannya, PT Katarina telah melanggar prinsip keterbukaan informasi dari perusahaan publik yang mengakibatkan investor mengalami kerugian. Yang kedua, PT Katarina melanggar prinsip PJK karena tidak mencerminkan transparansi dan akuntabilitas serta tidak menerapkan prinsip pertanggungjawaban dan keadilan. Yang ketiga, auditor yang memberikan opini wajar dalam kasus ini telah melanggar prinsip kode etik profesi audit, di mana seorang audit seharusnya independen dan objektif dalam menilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.